Bayangkan dua negara tetangga, satu daratan, satu kepulauan, tapi keduanya punya ambisi militer yang bikin dunia angkat alis. Indonesia dan Malaysia, dua negara ASEAN yang sering dianggap damai-damai saja. Tapi di balik layar, keduanya diam-diam membangun kekuatan yang tidak main-main. Hari ini kita akan bongkar semuanya. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Dan jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Kalau kamu sedang menonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku dari Surabaya bilang, konten seperti ini tidak akan ditonton lebih dari 1.000 orang. Karena katanya orang Indonesia tidak tertarik sama pertahanan negara sendiri. Aku tidak percaya itu. Kalau kamu bangga jadi orang Indonesia dan peduli sama kekuatan bangsa kita, tinggalkan komentar satu kata di bawah, merah putih, dan buktikan dia salah. Assalamualaikum. Selamat datang. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Perbandingan militer bukan tentang siapa yang ingin perang. Ini tentang siapa yang punya posisi tawar lebih kuat di meja diplomasi. Dan di Asia Tenggara, posisi tawar itu sangat menentukan nasib sebuah bangsa. Indonesia dan Malaysia bukan musuh. Tapi, mereka juga bukan sama. Dan perbedaan di antara keduanya jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Mari kita mulai dari angka yang paling mendasar, ukuran. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau. Garis pantai sepanjang sekitar 54.000 km. Bayangkan, kamu harus menjaga wilayah seluas itu. Itu bukan tugas biasa, itu tantangan logistik yang luar biasa. Dan itulah yang membentuk seluruh filosofi pertahanan Indonesia. TNI, Tentara Nasional Indonesia, saat ini memiliki sekitar 300.000 personel aktif. Malaysia, dengan negerinya yang jauh lebih kecil, punya sekitar 117.000 personel aktif dalam Angkatan Tentara Malaysia atau ATM. Secara jumlah, Indonesia unggul hampir 4 kali lipat. Tapi tunggu dulu, jumlah besar tidak selalu berarti lebih kuat. Dan ini adalah bagian pertama dari cerita yang menarik. Malaysia punya pendekatan berbeda. Mereka lebih kecil, tapi mereka berinvestasi besar pada teknologi dan kualitas per personel. Anggaran pertahanan Malaysia pada 2024 sekitar 4,7 miliar dolar Amerika. Indonesia sekitar 9,4 miliar dolar. 2 kali lipat lebih besar secara nominal. Tapi kalau kita hitung per personel, Malaysia sebenarnya menghabiskan lebih banyak untuk setiap prajuritnya. Ini yang disebut efisiensi. Dan efisiensi itu terlihat jelas di udara. Bicara tentang kekuatan udara, ini adalah salah satu area paling sengit antara kedua negara. TNI AU, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara, mengoperasikan berbagai pesawat tempur termasuk F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Su-30. Total armada pesawat tempur Indonesia sekitar 40-an unit dari berbagai tipe. Mereka juga baru-baru ini dalam proses pengadaan jet tempur generasi terbaru. Tapi Malaysia, dan ini yang bikin banyak orang kaget, Malaysia mengoperasikan Su-30 MKM versi Sukhoi yang dianggap salah satu yang paling canggih di kelasnya untuk kawasan Asia Tenggara. Mereka punya sekitar 18 unit Su-30 MKM yang dibeli dari Rusia seharga hampir $900 juta untuk keseluruhan kontrak. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik buatan Prancis dan sistem senjata yang sangat modern.
Artinya, per unit pesawat tempur Malaysia bisa dibilang lebih canggih dari rata-rata armada Indonesia. Tapi, Indonesia sedang bergerak cepat untuk menutup celah ini. Ingat proyek KF-21 Boramae. Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan jet tempur generasi 4.5. Ini bukan pembelian biasa. Indonesia terlibat dalam proses pengembangan dan akan mendapat transfer teknologi. Ini investasi jangka panjang yang dampaknya baru terasa 10-15 tahun ke depan. Malaysia belum punya proyek sekelas ini. Sekarang turun ke laut. Dan disinilah Indonesia punya keunggulan yang sangat nyata. TNI AL mengoperasikan lebih dari 150 kapal perang berbagai tipe, termasuk fregat, korvet, kapal selam, dan kapal patroli. Yang paling mencuri perhatian adalah kapal selam kelas Nagapasa. 3 unit buatan Korea Selatan yang sudah beroperasi dengan 2 unit tambahan dalam pengembangan dan 1 sedang dibangun di dalam negeri oleh PT PAL Indonesia. Itu bukan sekadar pembelian alutsista. Itu transfer teknologi. Itu kemandirian industri pertahanan yang sedang dibangun. Malaysia punya 2 kapal selam kelas Scorpene buatan Prancis Spanyol yang dibeli sekitar tahun 2002 dan mulai beroperasi pada 2009. Harganya waktu itu sekitar 1 miliar euro untuk 2 unit. Kapal-kapal ini berkualitas tinggi, tapi jumlahnya sangat terbatas. Dan 2 kapal selam untuk mengamankan perairan Sabah, Sarawak, dan Semenanjung Malaya adalah tantangan yang tidak kecil. Di sini, geografis kembali jadi faktor penentu. Malaysia harus membagi angkatan lautnya antara 2 wilayah yang terpisah, Semenanjung di barat dan Sabah Sarawak di timur. Itu seperti harus menjaga 2 rumah yang letaknya berjauhan dengan penjaga yang sama. Secara strategis, ini kelemahan struktural yang tidak mudah diatasi. Tapi Malaysia punya kartu truf yang tidak semua orang perhatikan. Malaysia adalah anggota Five Power Defense Arrangements atau FPDA, perjanjian pertahanan dengan Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Singapura. Artinya, kalau Malaysia diserang, ada mekanisme konsultasi dan kemungkinan bantuan militer dari negara-negara besar tersebut. Indonesia tidak punya perjanjian semacam ini. Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif, tidak masuk aliansi militer manapun. Ini bukan kelemahan. Ini pilihan strategis yang punya konsekuensinya sendiri. Di satu sisi, Indonesia lebih bebas bermanuver secara diplomatik, tidak terikat pada blok militer manapun. Tapi di sisi lain, kalau krisis terjadi, Indonesia harus lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Dan itu mendorong Indonesia untuk terus mengembangkan industri pertahanan dalam negeri secara serius. PT Pindad membuat panser dan kendaraan tempur. PT PAL membangun kapal perang. PT Dirgantara Indonesia memproduksi pesawat. Ini ekosistem pertahanan yang sedang tumbuh dan Malaysia tidak punya ekuivalen yang sama kuatnya dalam hal kemandirian industri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas, anggaran versus kebutuhan. Indonesia dengan wilayah terluas di ASEAN sebenarnya mengalokasikan anggaran pertahanan yang relatif kecil dibanding PDB-nya, sekitar 0,47 sampai 0,8% dari PDB. Itu jauh di bawah rata-rata global yang sekitar 2%. Malaysia sekitar sampai 1,1%. Singapura hampir 3%. Ini artinya Indonesia sebenarnya underspending pada pertahanan relatif terhadap ukuran dan kebutuhan wilayahnya. Kalau Indonesia menaikkan anggaran pertahanan
ke 5% PDB saja yang masih di bawah rata-rata global, itu akan menambahkan miliaran dolar setiap tahun untuk modernisasi alutsista. Dan ini adalah bagian yang harus kamu dengar baik-baik. Indonesia sedang dalam proses implementasi rencana strategis atau Renstra Pertahanan yang ambisius. Target mereka adalah mencapai MF, Minimum Essential Force, yang artinya kekuatan pertahanan minimum yang dianggap cukup untuk menjaga kedaulatan wilayah. Banyak target MF yang belum tercapai karena keterbatasan anggaran, tapi arahnya sudah jelas dan konsisten. Malaysia di sisi lain menghadapi tantangan berbeda. Ekonomi mereka lebih kecil dari Indonesia, tapi standar hidup dan pengeluaran per kapita lebih tinggi. Ini artinya kompetisi untuk mendapat personel militer berkualitas lebih ketat, karena sektor swasta menawarkan gaji yang sangat kompetitif. Rekrutmen dan retensi prajurit berbakat jadi tantangan nyata bagi ATM. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sering dilupakan dalam diskusi seperti ini. Pengalaman tempur dan operasi nyata. TNI punya pengalaman panjang dalam operasi kontra pemberontakan, penanggulangan bencana besar, dan operasi keamanan di wilayah yang sangat beragam, dari hutan Papua hingga perairan Natuna. Operasi di Natuna khususnya menjadi pelajaran penting. Ketika kapal-kapal nelayan Cina masuk ke ZE Indonesia di sekitar Natuna pada 2019 dan 2020, TNI mengerahkan kapal perang dan pesawat patroli dengan cepat. Ini bukan latihan. Ini operasi nyata yang membuktikan kesiapan dan kecepatan respons. Malaysia juga punya pengalaman operasional yang tidak bisa diremehkan. Operasi Daulat pada 2013 di Lahad Datu, Sabah, ketika kelompok bersenjata dari Filipina mencoba menduduki wilayah Malaysia. Itu adalah uji coba nyata bagi ATM. Respons Malaysia cepat dan terkoordinasi, meski ada korban di pihak keamanan. Operasi ini memperlihatkan kemampuan respons cepat yang serius. Keduanya punya pengalaman. Keduanya punya pelajaran pahit dari lapangan. Dan itu membentuk doktrin dan kesiapan yang tidak bisa diukur hanya dari jumlah pesawat atau kapal di atas kertas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terbesar. Siapa yang lebih siap menghadapi ancaman masa depan? Masa depan perang bukan hanya tentang tank dan pesawat jet. Ini tentang perang siber, perang informasi, drone, dan kecerdasan buatan. Dan di area ini, kedua negara masih dalam tahap awal pengembangan kapasitas. Indonesia membentuk satuan siber di bawah TNI. Malaysia mengembangkan cyber defense melalui kerjasama dengan mitra internasionalnya. Ini perlombaan yang baru saja dimulai dan hasilnya belum bisa diprediksi. Yang jelas adalah ini Indonesia punya skala, Malaysia punya presisi, Indonesia punya ambisi kemandirian industri, Malaysia punya jaringan aliansi yang kuat. Keduanya punya kelemahan yang nyata dan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Kalau kamu masih ingat awal tadi aku bilang, jawabannya akan mengejutkan kamu. Ini dia. Tidak ada pemenang mutlak dalam perbandingan ini. Yang ada adalah dua negara yang sedang berlomba mempersiapkan diri untuk dunia yang semakin tidak pasti. Dan bagi Indonesia, tantangan terbesarnya bukan Malaysia. Tantangan terbesar kita adalah memastikan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia tumbuh secepat ancaman yang berkembang di sekitar kita. Laut Cina Selatan makin memanas. Persaingan kekuatan besar makin nyata. Dan ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, harus berdiri di atas kaki sendiri
jika ingin suara kita didengar. 3 hal yang perlu kamu bawa pulang dari video ini. Pertama, ukuran bukan segalanya. Efisiensi dan teknologi menentukan kualitas kekuatan. Kedua, Indonesia punya potensi raksasa yang belum sepenuhnya dimaksimalkan, terutama dalam anggaran dan industri pertahanan. Ketiga, Indonesia dan Malaysia lebih baik dipandang sebagai mitra strategis ASEAN daripada rival, karena ancaman nyata datang dari luar kawasan. Kalau video ini membuka pandangan baru buat kamu, tinggalkan merah putih di kolom komentar. Dan kalau kamu mau konten seperti ini terus hadir, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sampai jumpa di video berikutnya.